Perihal Waktu. Karya Sapardi Djoko Damono. Ketika Rabu menyeberang ke Sabtu, jam berdetak seperti biasanya, dan Sabtu harus segera bersiap untuk menjelma Rabu. Sementara daun penanggalan tidak merasa harus bertahan di dinding itu. Hidup adalah penyeberangan yang menggantung antara rahim dan bumi. Kepada penjaga jembatan, kita cukup menganggukkan kepala sekadarnya, lalu melintasinya agar bisa sampai ke seberang sana. Dan kita ikut saja dalam antrian yang panjang, tidak tergesa-gesa. Siapa yang menantiku di seberang? Sungguh, adakah yang menantiku? Kau juga tidak percaya, katamu selalu. Aku tidak tahu apakah itu caramu menyatakan cinta padaku. Dan ketika Rabu menyeberangkan aku ke Sabtu, kau ternyata sudah berada di sana, bersiap untuk berangkat ke Rabu tanpa melambaikan tangan kepadaku, sebab kita senantiasa bersama di dalamnya di luar waktu. Kemarin, kini, dan besok gemercik mengalir di sela-sela batu di antara jembatan penyeberangan itu. Kemarin, kini, dan besok menyeberangi jembatan itu. Kita mengalir di sela-sela batu. Kemarin, kini, dan besok bermuara di samudra yang sejak dalam rahim ibu telah menciptakan alur dan gelombang jauh dalam diri kita. Mereka, kau tahu, sama sekali tidak menunggu kita. Daun memilin angin ketika pertama kali berada di dekat pohon di taman itu. Tapi anak-anak kita sejak semula sama sekali tak mempermasalahkannya. Mungkin memahami, mungkin tidak. Barangkali pernah mendengar tentang itu, barangkali tidak. Apa bedanya bagi kita? Anak kita yang tak pernah bertanya ini hari apa, juga tak pernah bertanya mengapa mereka berada di sini di antara kita. Ia tidak pernah lihat ular itu, hanya angin yang mungkin bisa kembali ke sana. Kita tidak, apapun tidak, barangkali malah menolak. Iya, telah kau ajari untuk berterima kasih, untuk senantiasa menyalami Rabu yang berpulang di rumah ini. Dan ia memang mengucapkan terima kasih Rabu. Jangan kau ganggu kami. Kau telah mengajarinya begitu. Ia tak mempedulikan angin yang memilin rambutnya sehabis dipilin daun, ditendang bola itu, dan kita bertahan di atasnya, bergoyang-goyang mengelilingi matahari.
Terima kasih Sabtu. Kau telah mengajariku untuk mencintai Rabu. Itulah yang dikatakannya setiap kali pulang sekolah. Tetapi senjakala milik kita satu-satunya itu telah menguburnya dalam besok yang tak akan bisa kenali. Kita telah sepakat untuk menjadi bidadari dan malaikat agar kita tak mengenang kita. Biar ia cium putri yang tidur di tengah hutan agar 7 kurcaci itu bersorak. Biarlah anak kita, pangeran itu, bisa mensyukuri dirinya yang telah berhasil menggerakkan lagi jarum jam. Sang dalang sudah menaruh kembali boneka-boneka kulit itu di kotak. Penonton sudah bertepuk tangan, gong sudah dibunyikan, tanda lakon mulai dimainkan. Tapi kita bukan boneka kulit. Meskipun sudah menyaksikan gerimis menyusup di sela-sela benang, sarik, kembang sepatu. Masih adakah warna merah yang tersisa untuk kita? Tapi gong sudah dibunyikan, tanda lakon baru mulai dimainkan. Masih adakah angin basah yang tersisa untuk kita? Alangkah panjangnya menanti suara gong, alangkah singkatnya waktu perhelatan. Dan ternyata tak ada jarak antara sabda pertama si dalang dan tancep kayon. Di awal permainan pohon itu dicabut, di akhir ditancapkan. Tepat di pusar kita. Apa permainan sudah usai? Lakon baru saja dimulai. Apakah wayang sudah kembali ke kotak? Lakon baru mulai di dalam kotak. Apakah dalang sudah mengucapkan kata penghabisan? Dalang akan segera memulai suatu perjalanan. Gong sudah dibunyikan. Begitu pendek lakon, begitu panjang menunggu sampai selesai permainan. Sisa gerimis yang kembang sepatu tak lagi mengirimkan angin sejuk. Karena kita sudah selesai dalam kotak, ditata rapi, dan tak ada lagi dalang kita harus memulai sendiri suatu lakon. Setia menunggu suara gong, menyusun waktu yang akhirnya sejak lama sudah diramalkan. Sedang kau lihat jam dinding ketika aku ajak kau keluar untuk menyaksikan iringan-iringan di depan rumah kita itu. Hanya kebahagiaan milik kita ketika tak lagi bisa membedakan asal dan tujuan. Tak lagi bisa membedakan mata air dan air mata. Kau berada di pagar rumah kita ketika orang-orang itu menyalamiku. Tanpa memperhatikan mereka, kau masuk rumah, menutup rumah dan hanya mendengar suara lonceng peninggalan nenek moyang kita. Dan aku merasa akan selamanya berada di sela-sela kelonengnya. Rabu
dan Sabtu. Mendesau masuk lewat celah pintu yang terjebak dalam rumah kita. Mereka terpesona oleh suara keloneng dan tak lagi mengenaliku yang berada di luar rumah. Disambut orang-orang itu besok, kini, dan kemarin bermuara dalam bacaan, dalam keluasaan yang tak terhingga. Hening itu masih sempat ku dengar kau membaca yang huruf demi hurufnya dulu senantiasa menenteramkanku, menghembusku bagai angin awal penghujan yang merendah ke bumi dan dipilin daun gugur itu. Aku, kau tahu, tak berhak lagi berurusan dengan waktu.